Membuat garam sangrai dicampur dengan acan untuk cocolan ngerujak. Hei, kembali lagi di video keseharian aku. Kalau di tempatku ini namanya mencok, teman-teman. Selain ngerujak, apa sebutannya di tempat kalian atau di daerah kalian? Oh iya, nama lain dari acan itu terasi, teman-teman. Kalau aja kalian nggak tahu. Jadi sebelum ngerujak atau mencok ini aku mau menyiapkan buahnya dulu. Aku menggunakan timun dan juga nanas. Untuk buahnya sih bebas ya, teman-teman, mau pakai apa. Karena memang di rumah adanya dua bahan itu ya kita pakai yang ada aja. Biasanya ngerujak atau mencok itu enaknya pas cuaca panas, tapi aku malah kebalikannya, pas lagi hujan deras malah pengen mencok atau ngerujak karena cuaca di pagi hari tadi itu panas, teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk siangnya ini ngerujak. Gak taunya malah cuaca berubah jadi hujan. Setelah buahnya selesai dibersihkan, lalu ini mau aku cuci dulu ya. Oh iya, nanasnya tadi aku beli sudah dibuangi kulitnya ya, jadi di rumah tinggal nyuci aja. Karena aku tuh paling males kalau suruh buangi kulit nanas, nggak tahu kenapa ya, teman-teman. Kayak ribet gitu loh menurutku. Siapa di sini yang suka banget makan nanas tapi males buat ngebuangi kulitnya? Sama banget deh kayak aku. Dan untungnya di pasar itu sudah ada yang dibuangi kulitnya orang jual. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi deh. Setelah buahnya dicuci bersih lalu dipotong kecil-kecil biar makannya lebih enak. Sebenarnya aku jarang banget loh, teman-teman, mencok atau ngerujak seperti ini. Ya memang kurang begitu suka, tapi kalau lama nggak mencok atau ngerujak ya pengen juga. Dan untuk bumbu sangrainya ini aku menggunakan beberapa biji lombok rawit. Sebelumnya diulek dulu. Dan ini aku membuat garam sangrainya itu tidak banyak, jadi lombok rawitnya pun juga tidak banyak. Karena takut banget kalau sampai kepedesan. Selanjutnya tambahkan garam, dan garamnya itu nggak usah terlalu banyak ya, teman-teman. Lalu aku tambahkan juga dengan terasi atau ajan separuh bungkus aja. Aku menggunakan terasi ABC. Lalu aku tambahkan juga dengan kaldu bubuk yang rasa sapi. Dan aku menggunakan satu bungkus, dan tadi juga aku tambahkan dengan sedikit micin. Selanjutnya tinggal diulek-ulek bersamaan sampai semuanya tercampur rata ya. Dirasa cukup, lalu siapkan teflon dan siap untuk disangrai. Dan gunakan api kecil aja supaya tidak gosong. Dan ini nanti baunya bakalan harum banget loh, teman-teman. Dan ini aku tambahkan juga dengan irisan bawang putih. Tinggal diaduk-aduk sampai uyahnya atau garamnya itu berubah warna ya, teman-teman. Cuma jangan sampai gosong. Kalau penampakannya sudah seperti ini berarti sudah matang, lalu matikan kompor. Dan selama proses menyangrai itu harus tetap diaduk ya, teman-teman. Kalau sudah matang pindahkan ke wadah kecil yang ada tutupnya. Kalau semisalnya nggak habis bisa disimpan asalkan di wadah yang tertutup. Dan mencok menggunakan bumbu ini aja itu enak banget loh, teman-teman. Rasanya asin, pedas, gurih, dan ada rasa bau-baunya dari terasi yang digunakan. Karena aku sudah ngiler, jadi ini aku mau mencoba dulu ya, teman-teman. Kalian ngiler juga nggak sih, teman-teman? Aku aja ini ngedit video lo ngiler lagi. Padahal nanasnya itu nggak asam, tapi nggak tahu kenapa ya ekspresi wajahku itu seperti itu. Kalau pedasnya nggak begitu pedas, soalnya kan aku tadi juga nggak begitu banyak menggunakan lombok rawitnya. Kalau teman-teman yang suka ngerujak atau mencok, bisa nih bikin kayak gini juga, soalnya kan bisa disimpan juga. Jadi kalau kita mau ngerujak atau mencok tinggal ambil stok yang ada lalu siapkan buahnya deh. Dijamin ini tuh bikin ngiler banget loh, teman-teman. Dan kalau sampai buahnya nggak habis, nggak berhenti juga loh nyoncolnya, pokoknya nggak berhenti kalau nggak sampai habis.